Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke mata kuliah kalkulus 1, pertemuan keempat dengan dosen pengampu saya sendiri, Fadwa Mafura. Oke, materi kali ini mengenai permutasi dan kombinasi, ini lebih ke statistik ya, dan memakai nanti bahannya materinya tentang cerita, narasi cerita. Sebelum masuk ke itu, contoh-contoh soalnya kita masuk ke rumus-rumusnya dulu, di mana nanti kalian akan ketemu dengan bilangan asli yaitu simbolnya N, dan ini N faktorisasi ya, nanti menghitungnya dengan rumus yang di atasnya ya. Oke, sebentar saya pakai ini. Nah ini, nah contohnya, di sini ada tulisan saya. Nah kalau kalian hitung S itu 1, A 2, Y 3, A 4. Jadi saya ini ada 4 huruf ya. Jadi ditulisnya 4 faktorisasi. Di mana nanti kalau kalian jabarkan berarti 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 ya, dengan jumlah total 24. Jadi kata saya itu mengandung faktorisasi 24 nilainya. Oke, yang lainnya cinta, kalau dihitung ada 5 ya, nah berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 jumlahnya 120 ya. Oke, juga ada di sini ada mama. Nah, kalau ketemu kalimat berulang seperti ini, kalian bisa memakai, rumus perulangan di mana M-nya itu ada 2, A-nya ada 2, tetapi jumlah totalnya ada 4 huruf. Nah, di sini taruh dulu jumlah totalnya 4 huruf, lalu 2 yang pertama ini bisa ditaruh untuk, huruf M, yang 2 ini 2-nya lagi untuk huruf A ya. Oke, 4 itu difaktorisasi tadi, kalian sudah hitung ini langsung saja 24. Nah, sedangkan 2 ini 2 kali 1 dan ini 2 kali 1. Ya, kalau dijumlah menjadi 4, sehingga, 24 dibagi 4 menjadi 6. Jadi kata mama itu, hasilnya adalah 6. Oke, rumus permutasi kombinasi nanti ada 3 ya. Rumus yang pertama adalah, rumus permutasi dengan ambilan K ya, di mana nanti di sini, rumus ini harus memperhatikan susunan ya. Oke, simbolnya adalah P, jadi kalau permutasi simbolnya P, K-nya itu adalah ambilannya atau sampel. Jadi kalian ngambil sampel gitu ya, bahasanya di sini ambilan, tapi saya permudah aja familiar, dengan kalimat sampel. Sedangkan N ini adalah jumlahnya ya. Oke, rumus permutasi adalah N faktorial dibagi N dikurangi K, lalu di faktorial ya. Contohnya, diketahui himpunan H, di mana jumlahnya itu ada 4 ya, 4 anggota yaitu 4, 7, 8, 9 ya, anggotanya itu angka ya, angka 4, 7, 8, 9. Hendak disusun bilangan yang terdiri dari 3 angka dan tidak boleh berulang-ulang. Nah, karena ini disusun berarti dia pakai rumus permutasi atau rumus P. Oke, dimasukkan di sini. Nah, di sini, kalian taruh N-nya itu adalah jumlah totalnya, di mana anggotanya ada 4 ya, lalu K-nya itu 3 ya, karena hendak disusun bilangan yang terdiri dari 3 angka, berarti susunannya hanya 3 atau ambilannya atau sampelnya hanya 3. Oke, maka rumusnya itu N-nya 4, lalu N dikurangi 3 ya, 4 dikurangi 3 sisa 1. Nah, di sini 1 boleh kalian tulis, boleh enggak, kalau di sini saya hilangkan ya, jadi sisanya 4. Maka 4 faktorisasi adalah 24 atau faktorial ya nyebutnya ya. Lalu rumus yang kedua adalah rumus kombinasi ya. Di sini susunan atau urutan tidak diperhatikan atau, familiarnya adalah ngacak ya. Oke. Rumusnya adalah C atau combination ya, K-nya tadi sampel, N-nya adalah jumlah total keseluruhan. Rumusnya adalah N faktorisasi atau faktorial dibagi K, lalu K-nya dikali lagi dengan N dikurang K ya. Oke. Contohnya himpunan H terdiri atas 4, huruf ya, yaitu huruf A, B, C, D ya. Jadi ada 4 anggotanya di himpunan H. Lalu diambil hanya 3 angka saja, berarti 3 angkanya juga boleh ngacak ya, boleh acak. Oke, boleh boleh yang mana aja yang penting 3 dari 4.
Maka C-nya nanti, kita masukkan di sini, sampelnya atau K-nya 3, N-nya 4. Nah, rumusnya ini 4 dibagi 3, ya ini K-nya 3, N dikurang 3, 4 dikurang 3, ya. Oke, maka 4 faktorisasi ini tadi udah dihitung. Nah, di sini 3, di sini 1. Berarti sisa 3, 2, 1 ya, tinggal dikalikan. Yang satunya kita abaikan. Kalau mau mudahnya ini dicoret aja langsung 3, 2, 1 kalian coret. Di sini juga 3, 2, 1 kalian coret, maka sisanya 4 langsung. Tapi kalau kalian mau ngitung boleh juga ini dihitung 4 kali 3 kali 2 kali 1, di sini juga udah dihitung tadi ya. Masukkan 24 lalu 3 kali 2 kali 1 6 ya. Kalau mau gampangnya ini coret aja 3, 2, 1 coret, 3, 2, 1-nya coret, sisa 4. Oke, yang ketiga rumus permutasi dengan perulangan ya. Nah, ini rumusnya adalah N total lalu dibagi dengan N1, N2 dan seterusnya. Contohnya huruf D, D. Nah, di sini ada 5 huruf ya. Ya 5 huruf di sini. Oke, 5 lalu dibagi 3. 3 yang mana huruf D-nya ada 3. 1, 2, 3. Ada 3. Lalu huruf A-nya ada 1, huruf Y-nya ada 1. Nah, 1 saya abaikan, saya nggak tulis. Maka sisanya 5 dan 3. Kalau ditulis kan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya, bisa kalian coret dengan 3, 2, 1. Jadi sisa 5 kali 4 ya. Oke. Sini bisa ditulis atau enggak? Oh, tidak bisa tulis ini ya. Oke. Nah, jadi ini langsung 20. Oke, itu tadi 3 rumus permutasi kombinasi ya. Oke, sekarang saya langsung ke latihan soal atau contoh soal lebih tepatnya, bukan latihan soal ya. Oke, yang pertama diketahui 5 titik ya, di mana tidak ada 3 titik yang segaris lurus. Jadi totalnya ada 5 titik ya. Dan di mana tidak ada 3 titik yang segaris lurus. Maka berapa banyak garis lurus yang menghubungkan 2 titik yang dapat dibuat? Oke, kalau lihat seperti ini berarti kan tersusun ya. Ini tersusun di garis lurus ya. Maka kita pakainya rumus permutasi ya. Saya ulang lagi, diketahui 5 titik di mana tidak ada 3 titik yang segaris lurus. Jadi 3 titiknya itu menyebar ya. Ya, bukannya maksudnya disusun tapi menyebar ya, tapi sudah ditentukan. Bukan ngacak, hanya 3 garis. 3 titik, maaf. Maka berapa banyak garis lurus yang menghubungkan 2 titik yang dapat dibuat? Oke. Ternyata di sini pakainya kombinasi ya, karena di sini tidak ada aturan segaris ya, di sini nyebar nih, tidak ada 3 titik yang di sini kalimat intinya, tidak ada ya, yang segaris lurus berarti acak. Maka di sini pakai rumus kombinasi ya. Lalu, kenapa bukan angka 3? Karena ditanyakan maka berapa banyak garis lurus yang menghubungkan 2 titik, maka sampelnya itu ambilnya yang 2, bukan yang 3 ya. Sedangkan total angkanya 3 titiknya adalah ada 5. Oke, taruh di sini ya. Oke, 5, di sini 2, ini 3, maka di sini yang tadinya 5, 4, 3, 2, 1 ya, kita coret ya. Di sini juga coret, mulai dari 3, 2, 1, di sini sisa 5 kali 4. Nah, di sini sisa 2, 5 kali 4 adalah 20, 20 dibagi 2 menjadi 10 ya. Atau kalau mau kalian hitung secara ini juga nggak apa-apa ya, terperinci. Oke. Lalu soal nomor 2, diketahui ada 10 orang remaja ingin membentuk tim basket, di mana satu regu itu 5 orang. Ini syarat ya, bersusun. Maka berapa regu yang mungkin disusun? Coba kita lihat. Nah, di sini ternyata tetap pakai kombinasi. Karena di sini tidak menyebutkan susunan atau syarat ya. Jadi dari 10 remaja acak mau diambil hanya 5 orang ya. Dan berapa regu yang mungkin disusun ya. Oke. Jadi jangan terpaku sama kalimat yang disusunnya, tetapi dilihat di sini. Ya, ngambilnya acak. Oke, rumus kombinasi di sini total orangnya ada 10, tetapi yang diambil hanya 5 ya. Oke, ini kalian bisa coret mulai dari perkalian 5, 4, 3, 2, 1 coret. Di bawah juga ini coret. Berarti sisanya di sini nanti mulai dari 10, 9, 8, 7, 6 ya. Ya, ini juga sudah dicoret tadi. Oke, ini hasilnya 252.
Lalu untuk soal berikutnya, soal nomor 4. Panitia perlombaan terdiri dari 3 orang yang dipilih dari 4 pasang suami istri ya. Oke. Jadi panitia yang dibutuhkan hanya 3 orang yang dipilih dari 4 pasang suami istri ya. Berarti ini ada 8 karena berpasangan. Berapa cara panitia dapat dipilih jika nah, oke, jika semua orang bisa dipilih atau boleh dipilih, berarti semua orangnya berapa? Berarti ini adalah 8. Di sini N-nya taruh 8 karena 4 pasang suami istri yang, eee, mendaftar sebagai panitia. Nah, tetapi panitia hanya butuh 3 orang. Nah, maka K-nya 3. Oke, maka di sini masukkan dengan rumus kombinasi ya. N-nya 8 ya dari sini, ini ambilannya 3 ya. Oke, untuk, hitungan ininya, kalian bisa pakai kalkulator ya. Oke, bisa. Jadi tidak perlu dibahas lagi cara menghitungnya. Sedangkan untuk panitia harus terdiri dari 2 pria dan 1 wanita. Nah, ini berarti kalian ngitungnya 2 kali. Ngitung C-nya untuk pria dulu, lalu C-nya untuk yang wanita, oke. Nah, di sini pilih dulu yang pria dulu ya, 2 pria ya. Oke, jadi 2 pria dipilih dari 4 suami, ya di sini nih 4 pasang ya. Jadi 4 suami, maka N-nya 4, K-nya yang dibutuhkan atau yang dijadikan sampel hanya 2. Maka C-nya rumusnya ini ya, 2 dan 4. Pakai rumus kombinasi. Masukkan ini 4-nya di sini, lalu 4 kurang 2 dan ini 2 ya. Lalu untuk yang wanitanya ya, panitia harus terdiri dari 2 pria dan 1 wanita, maka wanitanya hanya 1 yang dipilih dari 4 istri ya. Maka N-nya adalah tetap 4 ya, karena ada 4 istri yang mendaftar tetapi yang diambil hanya 1, K-nya 1. Nah, di sini. Oke, maka ini jawabannya. Oke, yang berikutnya. Berapa jumlah permutasi huruf yang terdiri pada kata prapanca? Nah, kalau dilihat kayak gini berarti dia permutasi perulangan karena kalimatnya ada huruf yang diulang-ulang. Oke, ada berapa? Huruf A-nya kita lihat ada 3. Huruf P-nya ada 2, di sini P ini. Lalu huruf R-nya ada 1, yang ini. Dan huruf N-nya ada 1, ini. Ya, oke. Maka total semua itu ada 8, ini 5, ini 5, 6, 7 ya. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 8 karena di sini ada diulang-ulang ya. Jadi ngeliatnya jangan di sini. Hitungnya dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 8. Nah, mulai dari urutan 3, 2, 1, 1. Maka hasilnya 3.360. Oh, maaf. Ketinggalan huruf C-nya ya, 1. Oke, lalu soal nomor 5 ya. Ari ingin mengirim surat ke sahabatnya di Kalimantan dengan membeli perangko seharga Rp300. Berarti perangkonya, total harga perangkonya semua Rp300. Lalu ia membeli 4 perangko ya, yaitu jadi dari harga Rp300 ini dia dapat 4 perangko di mana perangko yang harga Rp150 itu ada 1 lembar, lalu perangko yang Rp75 itu ada 1 lembar, dan perangko yang harga Rp50 itu ada 1 lembar, dan perangko yang harga Rp25 itu ada 1 lembar. Jika kalian jumlahkan menjadi 300, 150 ditambah 75 ya, ditambah lagi 50 ditambah 25 itu adalah totalnya Rp300 dan jumlah perangkonya ada 1, 2, 3, 4, ada 4 perangko. Berapakah cara agar 4 perangko tersebut dapat ditempel berurutan? Oke, jika letak perangko ditukar-tukar, maka permutasinya ada 4 ya. Karena, itu 24 cara. Karena apa? Perangko itu kan susunannya pasti, rata ya, kanan kiri gitu ya. Jadi hanya bisa diputar 4 kali, tukar-tukar 4 kali. Jadi ini disebutnya, permutasi perulangan. Jadi langsung aja sama seperti ini rumusnya. Jadi langsung, ada 4 ya, 4
dibagi 1, 1, 1, 1, sama kayak gini. Jadi di sininya 4, di sininya 1, 1, 1, 1, 1-1-nya dari mana? Dari sini, 1, ini 1, 1, 1, ya. Oke, maka ini langsung jawabannya. Perangko itu hanya bisa diputar, dibolak-balik 24 kali. Oke, soal nomor 6, contohnya dengan kurikulum yang baru, ada 2 kelompok mata kuliah wajib dan pilihan, di mana tersedia 10 mata kuliah pilihan, dan mahasiswa hanya boleh memilih 6 dari 10 mata kuliah pilihan. Berapa macam pemilihan dapat dilakukan setiap mahasiswa? Oke, maka kita pakainya kombinasi. Ini ngacak ya, karena tidak ditentukan mata kuliahnya harus berapa, tapi boleh ngacak. Maka total mata kuliah yang tersedia 10, tetapi hanya boleh diambil 6. Oke, langsung masukkan rumus kombinasi. Ini 10 dibagi 6 dikali 10 kurang 6, yaitu 210 cara. Oke, soal berikutnya. Sebuah kotak berisi 8 bola merah dan 10 bola hijau, berarti total 18 bola ya, masukkan ke dalam kotak. Lalu satu orang mahasiswa ditutup matanya dan diminta mengambil 5 bola secara acak di dalam kotak. Berapa banyak kombinasi warna bola yang akan diperoleh jika nah nah, pada proses pengambilan pertama kan harus 5 bola ya yang diambil ya, ini 5 bola secara acak. Ternyata yang keambil adalah 2 bola merah dan 3 bola hijau, totalnya harus 5, ini 5 ya. Oke, maka yang kalian hitung nanti 2 kali, boleh merah dan hijau, terserah boleh merah dulu atau hijau dulu. Oke, saya pilih yang merah dulu ya. Nah ini, yang merah itu 8 ya, 8 dari mana ini, bola merahnya di dalam kotak itu ada 8, tetapi yang keambil di pertama ini bola merahnya hanya 2, maka ini taruh di sini 8, 2, 8 kurang 2. Oke, jadi ada 28 cara. Sedangkan bola hijau, nah oke, bola hijaunya di sini ada 10 ini, 10 bola hijau ya. Maka ini rumusnya 10 dan 3, 10 ini 3, 10 kurang 3, ada 120 cara. Oke, itu pengambilan atau pengocokan pertama, lalu, bolanya semua dibalikkan lagi ke dalam kotak ya. Setelah itu, pengambilan yang kedua, ambil lagi 5 bola lagi. Ternyata 5 bolanya yang keambil semua berwarna hijau. Maka kalian berapa kali ngitung di sini? Di sini tetap 2 kali, karena di dalam kotak itu ada dua warna, hijau dan merah. Oke, kita hitung dulu yang merah ya. Di sini yang merah, tidak ada yang keambil sama sekali, jadi kita, tulisnya 0. Dengan jumlah bola merah di dalam kotak tetap ada 8, ya ini berarti hanya satu cara. Lalu untuk bola hijaunya, oke, bola hijau yang terambil ini adalah 5, 5-5-nya hijau ya. Hijau dari 10 bola di sini, maka 10 dibagi 5 dikurang 10 kurang 5. Di sini ada 252 cara atau pengambilan. Oke. Oke, soal berikutnya. Ada 5 orang sedang latihan baris per baris, maka berapa macam barisan yang dapat dibentuk oleh 5 orang tersebut? Nah ini, eee, karena dia Eee, tersusun ya, karena berbaris per baris dan tidak ngacak ya, jadi pakai rumusnya P, permutasi ya, 5, lalu 5 dikurang 5, berarti ada 120 kali atau 120 macam ya. Oke, karena ini tersusun. Lalu bila barisan terdiri dari 2 orang, berapa macam barisan yang mungkin dibentuk? Oke, ini N-nya 5 ya, K-nya 2. Nah, di sini pakai rumusnya tetap P ya. Oke, dengan seperti ini. Oke, untuk soal nomor 8. Ada 3 orang duduk di meja bundar. Maka berapa macam formasi yang dapat dibentuk oleh ketiga orang tersebut? Oke, maka ini pakai rumus P juga, pengulangan, di mana N-nya dikurang 1 langsung ya. Ini
N-nya adalah 3 dikurang 1 ya. Jadi kalian bayangkan ada meja bundar, orangnya duduk bertiga, 1, 2, 3 di meja bundar, itu pasti mereka cuma bisa pindah 2 kali. Jadi pakai rumusnya ini ya. Sederhana sekali di sini 3 dikurang 1 ya, jadi 2 kali. Ini disebut permutasi siklis ya, atau bisa juga kalian pakai rumus yang di atasnya N dibagi N dikurang 1 itu sama aja ya. Oke, ini lebih disederhanakan lagi. Pokoknya tetap sama nanti. Oke, itu tadi, materi permutasi dan kombinasi yang lebih ke bidang statistik. Sekarang, kita akan coba, eee, materi mencari harga pendekatan. Kalau biasanya kalian itu menghitung akar atau, eee, ini pakai ini ya, pakai pangkat, pakai kalkulator. Sekarang di sini kita coba, dengan cara mencari harga pendekatan dengan rumus ini. 1 plus X ya pangkat N. Nanti bentuk soalnya harus seperti ini ya, 1 ditambah X pangkat N. Setelah itu kalian pecahkan lagi, dipisah menjadi 1 plus N-nya dikalikan dengan XN. Nah, dengan syarat X-nya itu harus mendekati harga 0. Oke, contohnya ini yang A. Ini akar ya. Akar 1 plus X. Nah, maka nanti akarnya kalian ganti dengan pangkat setengah, bukan dihilangkan, tetapi akar itu sama juga dengan pangkat setengah. Oke, maka bentuk soalnya kan udah seperti ini nih. Udah 1 plus X pangkat N nih, udah sama ya, 1 plus X pangkat N. N-nya adalah setengah. Setelah itu kalian pisahkan menjadi seperti ini, 1 plus N kali X. Nah, maka 1 plus N, N-nya itu tadi ini setengah kali X, menjadi setengah X. Nah, di sini satunya boleh ditulis, boleh enggak. Kalau saya hilangkan menjadi X plus per 2 ya, maka ini jawabannya. Lalu untuk soal yang B, kalau bentuk soal seperti ini, kalian rubah dulu agar bentuknya seperti ini, 1 plus X pangkat N ya. Maka kalau dirubah menjadi ini 1 plus X-nya dinaikkan ke atas ya. Oke, satu yang ini kemana? Ya, satu yang ini ada di depan sini. Ya, 1 boleh ditulis, boleh enggak ya. Nah, ini karena yang tadi ada di bawah atau menjadi pembagi ya, pembagi, maka ketika naik ke atas dia menjadi pangkat minus 1 ya. Sehingga kalau bentuknya udah seperti ini udah sama kan, 1 plus X pangkat N, N-nya adalah minus 1, maka minus 1-nya kalian kalikan dengan 1 ya. Maaf, kalikan dengan X ya. Oke, maka menjadi 1 min X. Oke, untuk jawaban yang soal yang B. Untuk soal yang C, kalau bentuknya seperti ini tetap kalian pisah juga menjadi 1 plus 0,04. Nih kalau dipecahkan sama, kalau ini digabung juga sama kan, menjadi 1,04 sama, pangkat 3-nya di sini. Nah, setelah itu 3-nya pangkatnya kalian kalikan dengan 0,04 di sini, 3 kali 0,4 sehingga menjadi 0,12. Nah, 0,12 ditambah 1 menjadi 1,12. Oke, untuk soal yang D, kalau soalnya seperti ini sama dengan yang B. Ya, yang D ini sama dengan yang B. Jadi 1,02-nya naikkan ke atas menjadi pangkat minus 1 ya. Satunya di sini. Nah, setelah itu kalian pisah lagi menjadi 1 plus 0,02 pangkat minus 1 seperti ini. Nah, setelah itu minus 1-nya dikalikan dengan 0,02 ya. Menjadi min, sehingga 1 dikurangi 0,02 menjadi 0,98. Oke, untuk soal yang contoh yang E, jika ketemunya akar 1,06, akarnya jangan dihilangkan tetapi diganti dengan pangkat setengah dan satunya dipisah dengan nolnya ya, menjadi karena kalau dijumlah pun menjadi sama, tetap menjadi 1,06 ya. Oke, setelah itu kalian kalikan setengahnya dengan 0,06 ya, menjadi 0,03. 0,03 ini hasil perkalian setengah dengan 0,06 itu adalah 0,03 ditambah 1 menjadi 1,03. Oke, itulah tadi, mencari harga pendekatan jika, bentuknya desimal ya. Kalau sekarang bentuknya akar ya, kayak bentuknya akar. Kalau bentuknya akar, nah
kalian pisah juga. Jadi di sini kurang minusnya ya, plus minus nih ya. Oke, jadi nanti akar plus minus, eee, resume X ya, dan bentuk berikutnya akar plus minus resume X dibagi 2 kali akar X ya, di mana resume X-nya harus lebih kecil dari X-nya. Oke, biar nggak bingung, baca ini agak bingung, langsung ke contoh soal aja. Misalnya diketahui akar 99. Nah, akar 99 itu kan nggak ada ya, kita cari yang mendekati, boleh ke atas, boleh ke bawah. Nah, ini saya ambil yang ke atas dulu. Di atasnya akar 99 kan akar 100. Kalau akar 100 kan ada ya, yaitu 10. Nah, maka untuk menjadi akar 99, akar 100-nya kalian kurangi dengan 1. Bukan dikurangi akar 1, tetapi dikurangi 1 aja. Karena ini akar, ini masih memanjang kayak gini. Nah, karena kalau di laptop itu nggak ada ya, akar itu memanjang seperti ini. Oke, setelah itu masukkan lagi, ini rumusnya ini ya, masuk ke sini nih, dipisah. Jadi bisa plus, bisa min, karena ini sebenarnya plus min ya, ini kurang nih. Nah, jadi minnya di sini menjadi minus atau dikurangi, sehingga akar 100 masuk ke rumus ini, akar 100 ini dikurangi, ini plus ya, di sini dikurangi, resume X-nya adalah 1 dibagi 2, ini 2, akar X-nya adalah 100. Oke, setelah itu akar 100 adalah 10, tulis di sini, dikurangi 1, ini 1 dibagi 2 kali 10 adalah 20. Ini ya, ini 10 ya, akar 110 dikali 2 jadi 20. Sehingga 10 dikurangi 1/20 hasilnya adalah 9,95. Jadi kalian untuk menghitung akar, tidak perlu pakai kalkulator, pakai rumus ini aja ya. Atau misalnya untuk menghitung akar 99, mencarinya kalau ini kan ke atas ya, yaitu akar 100. Nah, sekarang saya ke bawah dari 99 itu adalah akar 81. Sehingga untuk menjadi 99, kalian tambahkan dengan 18. Ini ya, 1 tambah 8, 9. Ini 1 tambah 8, 9. Menjadi akar 99. Oke, kalau ini ditambah, kalau ini dikurang. Oke, masuk ke rumus ini ya. Ini tadi, ini udah nih. Ini sama dengan ini. Ya, sekarang yang ini. Masuk ke sini akar 81 plus resume X-nya yaitu 18 dibagi 2 dikali akar X. Akar X-nya kan sama nih 81. Sehingga akar 81 itu adalah 9 ditambah ini 18 dibagi 2 dikali 9. Ini 2 kali 9 adalah 18. 18 dibagi 18 adalah 1. 9 plus 1 jadi 10. Oh, ini kenapa beda? Oke, jadi kalau untuk perhitungan angka yang sama ini kan ke atas ya, pendekatannya kalau ini ke bawah. Itu boleh ada toleransi adalah plus minus 0,005. Nah ini, jadi 9,95 itu toleransinya dengan 10 adalah 0,05. Jadi jawabannya benar. Ini sama ini benar ya, karena ada toleransinya. Oke, itu adalah, harga pendekatan untuk akar, kalau sebelumnya bentuknya pecahan ya, kalau ini bentuknya akar. Oke, ini tadi ya rumusnya. Oke, baru bergerak sekarang ya. Oke, demikianlah, untuk materi kalkulus ini ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.